uh, tentu kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Tiada henti diberikan nikmat itu. Semoga kita termasuk hambanya yang bersyukur. Di antara mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan selalu menambah amal kebaikan, baik yang berupa ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah seperti menuntut ilmu, menambah pengetahuan seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga terus terlimpah ke hadirat junjungan Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi utusan Allah, panutan kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan flyer yang sudah tersebar, bahwa pada sore hari ini kita akan memulai program TQJ, bahasa Indonesianya ya TQJ, tematik Quran Journaling yang ini sudah berjalan beberapa bulan sebelum Ramadan, ya. Sempat terhenti karena kita fokus pada kegiatan Ramadan dan juga aktivitas pasca Ramadan ya. Nah, ini sudah hampir selesai Syawalnya, namun begitu tidak mengurangi rasa apa ya? Bukan berarti kemudian jika tidak Syawal lalu kita tidak bermaaf-maafan. Nah, dalam kesempatan ini sebelum memulai, izinkan saya untuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, baik amal ibadah sebelum Ramadan, selama Ramadan, pasca Ramadan, dan amal-amal ibadah kita yang lain. Sekali lagi, amalan itu bukan hanya berupa amalan-amalan mahdhah ya yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, tapi juga semoga semua aktivitas kita termasuk dalam hal ibadah, makna ibadah secara umum ya, yaitu menghamba kepada Allah karena kita menyembah dan melakukan segala aktivitas kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimakumullah, saya mohon maaf kesalahan teknis ini. Tidak tahu saya daripada nanti membuang waktu karena waktunya hanya 1 jam. Tidak tahu nanti ini masih kita percobaan dulu apakah waktu 1 jam itu efektif atau dirasa kurang. Nanti bisa kita lihat perkembangannya sambil jalan ya. Jadi sebelum masuk pada materi, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan ibu-ibu dengan program TKT ya, dengan segala variasinya gitu. Jadi dari program menghafal yang dulu sudah ibu-ibu ikuti selama beberapa bulan gitu ya, kemudian juga ada program talk show tiap bulan. Kemudian juga ada program tematik Quran Journaling yang dilaksanakan setiap hari Jumat malam ini. Sebelum bulan Ramadan dulu kita menyelenggarakannya setiap Jumat malam. Nah, ini memasuki bulan Syawal kita coba tawarkan waktu baru gitu ya. Maksudnya kita rubah jadwalnya. Semoga nanti kita bisa istiqomah untuk melaksanakan ini. Bagi yang baru bergabung,
kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang untuk bergabung di program tematik Quran Journaling ini. Jadi program ini berdasarkan yang sudah berjalan ya, Ibu-ibu, sekedar saya beri pengantar supaya nggak bingung gitu ya. Jadi saya lihat di grup ini kira-kira ada 30 peserta yang tergabung di situ. Lalu sebentar, ini sambil coba-coba sih. Nah, masih nggak bisa, Mbak, nggak tahu pilihannya ini. Touch. Aneh-aneh malah itunya. Emang kurang ini ya, kalau nggak ngelihat orangnya ya, suaranya doang. Dari video setting bisa nggak, video setting, nanti ada pilihan juga tuh. Betul, Bu. Sebentar, Bu. Kameranya. Ini kan stop video, terus video setting. Oke, video setting. Ya, Lalu coba ada kamera. Nanti pilih yang isi kamera atau origin apa ya? Isi kamera atau iri isi yang kamera. webcam ini. Coba. Pokoknya asal bukan OBS saja, pasti itu bisa kelihatan harusnya ya. Oh iya ya, HP True Vision. Oke, terima kasih sudah. Nah, udah oke sekarang ya. Baik. Iya, sip. Ya, makasih, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa lihat picture, kita hidupin juga lah kameranya. Nah, tadi kan dengar suaranya, gak lihat orangnya Biar kayak kelihatan gimana. senyumnya ya. Udah kangen. Nah, ya, jadi ini ibu-ibu yang baru bergabung, program tematik Quran Journaling ini sebelum Ramadan kemarin dilaksanakan setiap Jumat malam jam 7 ya. Jadi ibu-ibu semangat ini walaupun sudah malam gitu ya, tapi masih tetap semangat menambah pengetahuan. Nah, biasanya aktivitas kita itu adalah mengkaji ayat Quran, lalu kita tadaburi, itu baik dari sisi kebahasaan maupun juga tadaburnya ya. Sebelum Ramadan kemarin program itu berjalan, materi yang dikaji adalah surat-surat pendek dalam Al-Qur'an, dimulai dari juz 30 yang belakang gitu. Nah, dalam perkembangan waktu setelah kita off sekitar 2 bulan itu, lalu sekarang kita akan memulai program ini kembali ya. Kita coba tawarkan materinya dalam bentuk tematik gitu. Jadi tidak berurutan surat lagi, tapi kita coba tawarkan ayat-ayat yang akan kita kaji itu adalah ayat-ayat tematik gitu. Sebagai kelanjutan dari TKT yang sudah ibu-ibu kaji selama berapa bulan dulu itu yang ada di modul. Nah, karena hari-hari ini sedang hangat-hangatnya bicara soal Israel, Palestina, dan sebangsanya itu, saya tidak akan bicara panjang sampai ke sana karena saya kurang expert untuk bicara soal itu. Insya Allah nanti hari Rabu tanggal 9 kita akan bedah itu gitu ya. Jadi kalau tidak salah judulnya apa Mbak Din? Bani Israel dari tuturan kitab suci hingga apa? Hingga ambisi merebut kota suci. Kira-kira begitu bahasanya. Nah, nanti ibu-ibu semoga nggak tertinggal program ini. Jadi nanti kita akan membedah bagaimana Israel yang berasal dari Bani Israel itu disebutkan dalam kitab suci, ya itu tentunya sudah jauh sejarahnya ya. Nah, kemudian dalam konteks modern sekarang sampai mereka merebut kota suci Al-Quds itu gimana gitu. Nah, itu nanti akan ada kajian tersendiri. Nah, dalam waktu sore ini kita akan bersama-sama belajar karena saya sendiri juga masih harus banyak membaca ya untuk bisa kita sharing di sini. Jadi saya fasilitator aja sebetulnya. Kalau program-program yang kemarin itu
ibu-ibu ada presentasi, kemudian mencari materi-materi itu kemudian dipresentasikan berdasarkan kelompok. Nah, untuk kedepannya program TQJ ini nanti kita bicarakan bersama gimana enaknya. Apakah monolog saya yang harus bicara terus? Itu kayaknya nggak adil gitu. Setidaknya saya bisa, ya gitu. Nah, karena ini masih permulaan, sesuai dengan tema di flyer yang sudah ibu-ibu terima ya. Jadi kita akan bahas tentang tadabur ayat sejarah Bani Israil. Ya, nah, jadi di sini judulnya tadabur. Maka tadi saya mulai dengan ayat afala yatadabbarunal Quran. Jadi kata tadabur ini kalau tidak salah ada 3 kali ya disebutkan dalam Quran itu. Mengapa kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu tidak berasal dari sisi Allah, niscaya akan kamu temukan ikhtilaf-ikhtilaf yang banyak. Nah, terkait dengan Bani Israel, kenapa di sini program tasbih itu saya tidak menyebutkan tahfidz karena takutnya nanti pada kabur semua kalau tahfidz, aduh udah puyeng gitu. Nah, syukur-syukur ya, syukur-syukur nanti setelah kita mentadaburi, ibu-ibu jadi mudah untuk menghafal. Karena ini yang menjadi trademarknya TKT selama ini adalah kita mentadaburi mentadaburi isi Al-Quran itu untuk memudahkan untuk menghafal, gitu kan? Nah, jadi seringkali saya bicara dengan Mbak Ninda, Mbak Novi, kita ini misalnya baca Quran ya, punya target juz dari Al-Fatihah sampai Anas, misalnya kita selesaikan dalam 1 bulan. Oke, itu bagus. Bahkan misalnya ya sebulan kelamaan, seminggu saya selalu khatam misalnya. Tapi apa yang kita dapatkan kalau kita membacanya hanya terburu-buru gitu, ya? Ya bagus sih untuk melancarkan makhraj, tajwidnya, lalu fasohahnya itu bagus. Tapi kita tidak mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna gitu ya, kalau cuma membaca aja. Atau seringkali kita ini ketika mendengar ceramah gitu ya, terus kemudian penceramahnya ini mengutip ayat-ayat Quran, baru kita sadar, loh ayat itu sebetulnya saya baca, tapi kenapa saya nggak hafal? Gitu. Nah, karena itu TKT ini selalu kita dasari pada menghafal Al-Quran, kita awali dengan memahami dulu makna dari Quran itu, sehingga memudahkan kita untuk menghafalnya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dalam tasbih ini, kita targetnya tadabur dulu. Nah, syukur-syukur sambil jalan, ketika kita tadaburi dengan bekal pengetahuan yang sudah ibu-ibu miliki, itu memudahkan untuk menghafal. Seandainya toh kita tidak hafal keseluruhan, paling tidak clue-nya itu masuk. Atau ketika kita baca Quran, kita baru loh, ini kan yang kita kaji. Gitu. Itu yang sering dilakukan Mbak Ninda. Coba tanya Mbak Ninda. Kadang Mbak Ninda kan minta contoh kecil tuh. Misalnya, tolong saya dibuatkan doa gitu kan untuk teks acara apa gitu yang Mbak Dinda bertugas baca doa. Ketika saya beri doa-doa itu yang ada dalam Quran, misalnya Mbak ini doa-doanya. Oke, sudah. Nah, ketika Mbak Dinda ngaji suatu waktu mendapatkan ayat itu, kan jadi terkesannya. Jadi ada kesan gitu. Oh, ini gitu. Nah, itu. Jadi selama ini yang kita inginkan dari program TKT seperti itu. Jadi ketika kita membaca Quran, lebih bermakna, lebih berkesan karena kita paham apa isi kandungannya, atau ketika kita butuh ayat-ayat Quran untuk menjelaskan suatu hal, itu sudah nempel gitu. Nah, bagaimana yang terkait dengan Bani Israel ini? Saya yakin sebagian dari ibu-ibu di sini sudah sering nonton YouTube mungkin ya, karena hari-hari ini kan lagi rame soal Israel dan Palestina itu, sehingga mungkin terus penasaran apakah yang dilihat kalau yang sejarah Israel modern. Sekali lagi saya tidak expert untuk menyampaikan itu, tapi kita di sini akan sama-sama belajar tentang sejarah Bani Israel dan
bagaimana Al-Qur'an merekam gitu ya, atau menyampaikan tentang Bani Israel itu. Ibu-ibu sebagian sudah mendengar ya bahwa Israel itu awal mula artinya merujuk pada nama seorang nabi ya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kita mengetahui nama-nama nabi yang 25 itu, syukur kalau kita hafal dan urut ya, itu akan terkonsep dalam pikiran kita, meskipun kita tidak tahu timelinenya secara detail ya, tapi paling enggak kita punya bayangan. Oh, jadi Nabi 25 Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu dimulai dari Nabi Adam. Ya, kemudian Nabi Idris. Itu kalau mau dilakukan bisa loh Ibu-Ibu. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, itu 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Oke, Nabi Adam itu awal mula dunia, ya. Apakah sebelum Nabi Adam itu bagaimana kejadian dunia? Nah, itu perlu kajian lebih lanjut. Intinya Nabi Adam itu adalah nabi pertama gitu ya. Kemudian setelah itu Nabi Adam yang kita ketahui punya anak kembar-kembar, ada Qabil Habil, ada Iklimah, Labuda, dan lain sebagainya, sampai nanti turun ada namanya Nabi Syed. Nah, Nabi Syed ini nabi yang tidak disebut dalam Al-Quran, yang tidak ada 25 itu ya. Turun-turun sampai ke Idris, Nabi Idris. Lalu turun ke Nabi Nuh. Nabi Nuh saya sudah sering jelaskan dalam berbagai forum bahwa Nabi Nuh punya 5 anak ya kan. Yang satu meninggal sebelum Nabi Nuh diutus sebagai Rasul. Kemudian Kan'an yang tenggelam bersama ketika terjadi banjir besar. Lalu punya anak Sam, Ham, dan Yafith. Ini yang selamat dari banjir besar itu dan keturunannya berkembang sampai saat ini. Ya, Sam, Ham, dan Yafith. Oke, itu Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh itu, Nabi Hud, Nabi Saleh, sebagian mungkin sudah ada yang mengkaji ini ya di program membaca kitab atau di program-program yang lain ya. Nuh, Hud, Saleh, kemudian Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini disebut dengan Abul Anbiya, bapak para nabi. Ya, bapak para nabi karena dari Nabi Ibrahim inilah keturunannya banyak yang menjadi nabi. Nah, karena program ini adalah tadabbur ayat, maka saya minta ibu-ibu untuk buka surat Ali Imran ayat 33. Oke. Ini dari Nabi Ibrahim dulu sebelum masuk ke Nabi Yakub ya. Jadi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut. Lalu Ismail, Ishak, Yakub. Baik. Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mengapa demikian? Karena anak turunnya Nabi Ibrahim ini banyak yang menjadi nabi. Coba kita cek di surat Ali Imran ayat 33 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Oke, coba kalau setelah pertemuan ini ibu-ibu langsung hafal, bagus. Dan langsung nyantol, oh ini toh yang Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi karena keturunannya banyak yang menjadi nabi. Innallaha astafa, innallaha sesungguhnya Allah, istofa memilih. Maka Nabi Muhammad itu nama lainnya adalah Al-Mustafa. Ya Habibil Mustafa, terpilih. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih
Adam, Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh, wa ala Imran. Coba di situ tidak disebutkan Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Imran wa Ibrahim, tidak. Tapi ada kata al di situ. Maka ada nama surat Ali Imran. Jadi nyebutnya bukan Al Imran ya. Misalnya Al Imran pun A-nya dipanjangkan. Al Imran. Itu bedanya dengan al-al yang lain. Sudah nyalain lampu. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Imran, dan keluarga Ibrahim alal alamin, atas seluruh alam. Sekarang coba kita turunkan ayat ini. Anak turunnya Nabi Adam, ya semuanya anak turun Adam gitu. Maksudnya sampai kita juga Nabi Adam, Nabi Muhammad juga anak turunnya Adam, iya, tapi tidak dekat gitu loh. Rentang waktunya itu. Nabi Adam ke Nabi Idris itu masih turun beberapa generasi baru jadi nabi. Kemudian Nabi Nuh juga begitu. Tapi kalau Nabi Ibrahim, Al Ibrahim dulu baru Al Imran. Oke ya. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Ya, makasih Mbak. Diingatkan. Ya, sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, ya, Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, kemudian keluarga Imran, alal alamin. Yuk kita urutkan silsilah keluarga Ibrahim yang menjadi nabi. Ibrahim punya anak siapa, Ibu-ibu? Pasti sudah hafal. Ishak dan Ismail. Ya, jadi Ismail dan Ishak. Ismail ini lahir dulu, baru kemudian Ishak. Selisihnya 14 tahun. Ya, jadi selisih Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu 14 tahun. Meskipun ibunya Saroh, ya, kan Nabi Ibrahim menikah dulu dengan Saroh. Saroh ini tidak lain adalah anak pamannya yang bernama Haron. Nanti bisa dicek di beberapa referensi, ya. Jadi pamannya Nabi Ibrahim itu namanya Haron. Bapaknya Nabi Ibrahim bernama Azar. Ada yang menyebut nama lainnya adalah Tarikh. Nah, Saroh ini adalah istri Nabi Ibrahim yang pertama. Kemudian setelah itu melakukan perjalanan dari Palestina ke Mesir, kan, kemudian dihadiahi budak yang bernama Hajar itu, ya. Kemudian punya anak Ismail. Nah, Ismail dan Ishak ini selisihnya 14 tahun. Kalau cerita tentang Ishak, pasti ingat ada di ayat berapa? Ya, ada yang mengatakan 13 tahun. Tapi dari beberapa buku, ada 3 buku yang saya baca itu 14 tahun. Ya, selisihnya dikit lah 13. Mungkin hitungan 14 tahun kurang dikit atau 13 tahun lebih gitu kali ya. Oke. Nah, ya. Nah, Ishak itu terambil dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa. Karena ketika Ibu Saroh mendapatkan kabar punya anak, Ishak, itu kemudian tertawa. Masih ingat nggak bunyi ayatnya yang dia sambil menepuk wajah? Ayo, ada yang ingat nggak? Aqbalatim ra'atuhu fi sarratin fasaqat wajaha wa qalat ajuzun aqim. Bagus ya. Itu Adzaria 28 ya, bukan? 29. 29. Tuh, Ya, 28 jangan takut. Ya, fa'aqbalatim ra'atuhu fi sarratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Ayat 29. Surat Adz-Dzariyat. Nah, jadi Ishak kemudian menjadi bahasa Arab itu menjadi dhahak. Dhahika atau dhahaka, yadhaku itu kan artinya tertawa. Nah, jadi Bu Saroh ini tertawa. Tertawa ini ada yang maknanya girang gitu karena
sudah lama nggak punya anak terus punya anak ya. Jadi di beberapa cerita itu dikabarkan usianya sudah 90 tahun lebih Ibu Sarah punya anak. Siapa? Ishak itu. Sementara Nabi Ibrahim sendiri juga sudah 120 lebih usianya ketika punya anak Ishak. Oke, nah itu jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Lalu Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Nah, ini jadi generasinya berdekatan. Maka di sini Al-Qur'an menggunakan kata ala Ibrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Nah, jadi di buku Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul, ini tulisan kalau ada yang ingin beli buku ini, di sini disebutkan para nabi setelah Nabi Ishak itu banyak yang gini. Para nabi sesudah dari Nabi Ibrahim itu banyak yang keturunan dari garis Nabi Ishak. Sementara yang dari Nabi Ismail itu turunnya hanya Nabi Muhammad. Sehingga di buku ini disebutkan kenapa demikian. Meskipun di garis Ismail ini hanya Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad ini risalahnya justru menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya itu. Gitu. Jadi nanti kan ada garis. Oke, jadi itu tadi innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim lalu wa ala Imran. Sekarang coba kita perhatikan silsilah keluarga Imran. Imran ini ada yang tahu siapa nama istrinya? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Nama istrinya Imran ini adalah Hannah. Ya, Hannah. Ibu Hannah ini sama juga dengan Ibu Sarah itu tadi ceritanya. Lama tidak punya keturunan. Sehingga di beberapa buku cerita itu dikisahkan di suatu waktu Bu Hannah ini berjalan-jalan ke kebun gitu, mungkin ke taman gitu. Nah, di situ Bu Hannah melihat induk burung memberi makan pada anaknya. Tersentuhlah hati Ibu Hannah. Kata Bu Hannah, Masya Allah, begitu bahagianya menjadi seorang ibu. Bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya. Lalu Ibu Hannah berdoa, ya Allah, andaikan aku punya anak, aku bernazar, nanti akan aku letakkan di tempat peribadatan. Kira-kira begitu. Nah, itu kan ada di lanjutan ayat itu. Innallaha astafa Adam. Silakan nanti Ibu baca di ayat 34, 35, 36 itu. Jadi dzurriyyatan ba'dhuha min ba' innahu sami'un alim ya. Kemudian falama wada'atha Rabbi ini wada'tuha unsa. Nah, jadi itu cerita Ibu Maryam. Ini keluarga Imran. Jadi Imran punya istri Hannah. Ibu Hannah ini bernazar kalau nanti saya mempunyai anak, maka anak saya akan saya jadikan takmir masjid, kira-kira begitu. Nah, ternyata yang lahir anaknya perempuan. Siapa anak Ibu Hannah dan Imran itu? Maryam. Apakah kecewa? Ya tentu. Loh, aku sudah bernazar. Anakku mau aku titipkan di masjid untuk jadi takmir masjid loh. Yang lahir kok perempuan, terus gimana? Nah, tapi karena sudah bernazar, maka tetap dititipkan. Nah, yang dititipin ini siapa? Pemangku masjid ini siapa? Tidak lain adalah Zakaria. Ya, Zakaria itu suaminya, ada yang menyebut Elizabeth itu dalam bahasa Ibrani atau bahasa perjanjian lama ya. Kalau dalam bahasa Arab sering disebut kata Isya. Isa itu istrinya, Zakaria tidak lain adalah saudara kandung
Hannah. Oke, silsilahnya ya. Jadi diingat, Imron punya istri Hannah. Hannah ini kakak adik dengan Isya, atau ada yang menyebut Elizabeth. Jadi Mon Elizabeth. Rumah sakit. Nah, Elizabeth atau Isya ini adalah istri Zakaria. Maka Al-Quran menyebutkan ala Imron, keluarga Imron, Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron. Ini maknanya adalah dari garis Ibrahim dan garis Imron ini banyak yang menjadi nabi. Saudara iparnya nabi. Ketika Ibu Hannah bernazar bagaimana anaknya akan dititipkan di masjid, ternyata yang lahir perempuan, gimana perempuan bisa menjadi nabi? Kalau ini sih bisa jadi bahan diskusi Ibu-ibu, karena saya membaca buku kajian gender atau juga ada beberapa buku yang ditulis oleh ulama pengkaji gender itu mengatakan bahwa sebetulnya Maryam itu juga termasuk nabi gitu. Andaikan ada nabi perempuan yang disebutkan dalam Quran. Nah, itu kajiannya apakah Ibu mau menerima atau tidak itu soal lain ya. Tapi ada yang mengatakan perempuan suci Maryam itu, andaikan Al-Qur'an menyebutkan perempuan itu juga menjadi nabi, maka Maryam ini sebetulnya juga nabi. Nah, dari sini apa pelajaran yang kita ambil? Ketika Bu Hannah berdoa ingin mempunyai anak, bernazar baik untuk diletakkan di masjid, Allah mengabulkan dengan cara yang lain. Tidak sesuai dengan permintaan. Ya kan? Sehingga ada istilah dalam pengabulan doa itu sebenarnya tidak ada doa yang tidak terkabul. Hanya ada 4 cara Allah mengabul doa itu. Yang pertama, mengabulkan doa ta'jilan. Ta'jilan itu pakai ain, enggak pakai hamzah ya. Ta'jilan. Sebetulnya kan takjil kalau kita mau buka puasa itu kan artinya bukan makan cemilan itu kan. Takjil itu menyegerakan. Maknanya Allah mengabulkan doa itu langsung, cepat, sesuai dengan keinginan kita. Nah itu ta'jilan, pakai ain. Namun ada cara yang kedua. Ta'jilan, pakai hamzah. Maka itu kenapa kita kalau ngaji, ayo itu pakai hamzah atau pakai ain, pakai kha atau pakai ha, pakai sin atau shin atau shad. Karena beda sedikit itu sudah beda arti. Ta'jilan dengan takjilan. Kalau ta'jilan pakai ain itu segera. Kalau takjilan itu ditunda. Jadi enggak langsung. Bisa jadi kita mintanya ini kapan, enggak langsung Allah kabulkan. Begitu ketika Ibu Hannah minta anak, dikabulkan segera mungkin iya, tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini pola yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa adalah dengan tabdilan, dengan mengganti. Tetapi yakin bahwa terkabulnya doa diganti oleh Allah yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan tadi, pasti itu yang terbaik untuk kita. Maka ketika Allah menunda permintaan Ibu Hannah untuk menjadikan anaknya sebagai takmir masjid itu, Allah tunda dan Allah ganti. Siapa yang lahir setelah Maryam? Malah Nabi Isa, yang bukan hanya sebagai takmir masjid, tapi juga sebagai Nabi. Jadi ini hikmahnya. Ketika Allah mengabulkan doa Bu Hannah itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, Allah ganti, Allah tunda juga, tapi gantinya ini tentu lebih baik. Ya, karena permintaan awalnya cuma sebagai takmir masjid gitu. Tapi Allah tunda terkabulnya doa itu diganti dengan anak perempuan. Setelah anak perempuan ini lalu lahir anak laki-laki yang bukan hanya sebagai takmir masjid, tapi malah menjadi nabi. Nah, tabdilan. Kemudian yang keempat, doa, cara Allah mengabulkan doa itu dan diistilahkan dengan tanziron. Ta'nun dho ya ro. Tanziron. Tanziron itu artinya
ditangguhkan. Ditangguhkan bukan berarti tidak diberi gitu. Jadi bisa jadi udah ini memang bukan jatah di dunia gitu. Nanti diberikannya di akhirat. Lebih baik. Nah, jadi itu tadi kembali pada silsilah Imron. Istrinya namanya Hannah. Hannah kakak adik dengan Isya. Isya adalah istri Zakaria. Kemudian dari Hannah dan Imron tadi punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa menjadi nabi. Nah, berarti kan masih cucunya tuh sama Pak Imron tadi. Nah, Zakaria sendiri juga punya anak yang menjadi nabi. Siapakah dia? Yahya. Nah, itu ya. Maka kalau kita urutkan tadi dari Nabi Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, itu masih silsilah keluarganya. Zakaria, anaknya Yahya, kemudian Isa, putra Maryam. Kalau begitu berarti Yahya sama Isa ini apa ya silsilahnya? Paman ponakan. Paman ponakan. Ya. Jadi sepupu. Paman sepupu. Ya kan? Ponakan lah. Ponakan paman. Ponakan dan paman tapi enggak paman kandung kan? Karena Iya. Paman dua kali jadi sepupu dua kali. Iya. Nah, sepupu dua kali. Ya. Ya. Jadi Zakaria dan Imron itu kan saudara. Ya ipar lah ya karena ibunya Maryam dan ibunya Yahya itu saudara. Berarti Yahya dengan Maryam Sepupu. Oh iya. Nah, Isa dan Yahya keponakan sepupu, bukan keponakan langsung gitu. Nah, itu silsilahnya begitu Ibu-ibu. Maka itu di ayat sekali lagi ayat 33 surat Ali Imran. Coba kita hafalkan pelan-pelan. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Coba ada yang sudah hafal enggak? Boleh dinyalakan. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imron, alal alamin. Coba Mbak Dinda, tuh Mbak Dinda udah ngacung. Innallaha astafa Adama, terus ada wa Nuhan, wa ala Ibrahima, terus wa ala Imrona, lil alamin ya? Alal alamin. Nah, luar biasa kan? Jadi kita menghafal ayatnya sekaligus memahami sejarahnya tadi. Oke, Mbak Novi sekarang coba Mbak. Oke, satu ayat tapi kita paham ya. Oke, silakan Mbak Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Imrana. Ibrahim dulu. Ibrahim dulu ya. Wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Oke ya. Jadi kalau misalnya belum pakai tajwid, pertama menghafal nggak pakai tajwid dulu nggak apa-apa. Nanti baru diingat sendiri. Innallaha sesungguhnya Allah istofa kan nggak mungkin ha sama istofa. Jadi harus disambungkan. Innallaha astafa sesungguhnya Allah memilih. Memilih siapa? Adam, Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imron dan keluarga Imron alal alamin. Nah, satu ayat kita hafal sekaligus kita ingat silsilahnya tadi, ya. Oke. Sekarang Uni Elwis, coba Un. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Ah, syabas, Masya Allah. Oke, yang lain mau nyalain sendiri? Saya Mbak. Silakan. Yuk. Saya tutup kameranya Mbak karena pakai masker. Iya,
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Oke, bagus. Tinggal di Arab. Pasti sudah bisa bahasa Arab. Makasih. Kan tinggal disambung kan. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Mau dilakukan ya tinggal dilakukan. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Oke, fa-nya kan mat jaiz. Ya kan? Nah, nanti tajwidnya dituin sendiri. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Ada yang mau coba lagi? Mana? Ada yang mau nyoba lagi nggak? Coba Tijle. Oke, Mbak Alia, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Oke, ya bagus. Saya tidak membetulkan tajwid ya, nanti ditanyakan sama Cikgu tajwid. Yang penting bacaannya betul. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imron atas seluruh alam. Nah, kalau ingin lanjutan hafal, nanti silakan dihafalkan ayat berikutnya. Baik. Karena kita mau masuk ke Bani Israil ini tadi ya, itu cuma pengantar yang Ibrahim tadi. Jadi bahwa Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena sejak Nabi Ibrahim inilah anak turunnya menjadi nabi. Oke. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak tadi. Lalu Ishak ini punya anak Nabi Yakub. Ya, anak kedua dari Nabi Ibrahim memiliki anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ini sebelum itu ya, Ishak ini punya anak kembar. Yang sulung namanya ini banyak versi ya, ada yang menyebutkan Isu, ada yang menyebutkan Aisyu, ada yang menyebutkan Ais gitu. Intinya tulisannya Ain Ya Shin. Sebentar saya cek di bukunya. Ya. Di buku ini tadi ya yang di-share di grup. Ya, jadi punya anak Ishak punya anak dua, Isu dan Yakub. Ada yang mengatakan kembar, tapi ada yang mengatakan kakak adik gitu. Yaitu di buku-buku sejarah kalau ada perbedaan itu sudah biasa ya. Nah, ketika Nabi Ishak ini sudah lanjut usia, sudah kabur penglihatannya. Lalu Nabi Ishak ini sebetulnya Nabi Ishak ini sangat sayang terhadap anak pertamanya, yaitu si Isu tadi. Karena Isu ini hobinya berburu, terus nanti dapat binatang, lalu binatangnya dimasak. Mungkin dia koki gitu ya, masakannya enak gitu, chef gitu. Jadi bapaknya seneng sama Isu tadi. Nah, kalau Yakub ini kira-kira anak rumahan gitu, lebih banyak di rumah. Dia lebih disayang oleh ibunya. Suatu waktu bapaknya bilang, siapa yang bilang kepada si Isu tadi, tolong kamu pergi berburu dan masakkan hidangan yang lezat untuk bapak. Nah, ini kan si ibunya
Isu dan Ishak dan Yakub ya. Jadi Nabi Ishak ini menikah dengan namanya Rifqah. Rifqah itu kalau bahasa Ibraninya Ribeka. Mungkin kalau nanti baca di referensi lain gitu ada yang menyebutnya Ribeka. RIBCA. Gitu. Tapi kalau bahasa Arabnya tulisannya Rifqah, ro fa qaf tak marbutoh. Nah, Bu Rifqah ini lebih senang ke Yakub, sementara Ishak lebih sayang kepada si Isu. Ketika Nabi Ishak berkata kepada Isu untuk memerintahkan untuk berburu, lalu memasakkan hidangan untuk Ishak, sebagai ibu yang menyayangi Nabi Yakub, ada rasa cemburu gitu. Kalau gitu kamu aja yang pergi berburu, terus nanti masakkan. Tapi gimana nanti kalau aku menghidangkan ke bapak, bapak tahu kalau aku Ishak bukan Isu. Nggak apa-apa, bapak kan nggak bisa jelas melihatnya. Nanti ibu pakein pakaiannya Isu, gitu. Nah kebetulan si Isu ini banyak bulu kalau di buku itu diceritakan, ya berbulu gitu badannya. Jadi nyamarlah si Nabi Yakub ini sama ibunya dipakein baju yang berbulu gitu, mungkin dari bulu domba atau apa. Lalu dia masak dan menyediakan makanan kepada bapaknya Nabi Yakub tadi. Ketika dihidangkan makanan, sebetulnya Nabi Yakub sudah curiga. Ini kulitnya kok kulitnya Isu ya, tapi suaranya kok suara Yakub gitu. Kata Nabi Yakub, belum jadi nabi mungkin ya itu ya. Ya, ini Isu, Pak, gitu. Oh, ya udah. Saya doakan semoga keberkahan terlimpah padamu. Gitu. Nah, setelah itu sudah didoakan sama bapaknya untuk menjadi orang yang begini-begini gitulah ya. Akhirnya si Isu datang juga dengan membawa barang buruan tadi, kemudian dimasak dan dihidangkan di hadapan bapaknya Nabi Ishak tadi. Nah, apa tanya Nabi Ishak? Lah, tadi Isu kamu sudah ke sini, kok kamu datang lagi? Loh, itu bukan saya, Pak. Itu Yakub kali. Enggak. Tadi badannya aku raba-raba itu badanmu. Tapi suaranya kan suara Yakub, Pak. Nah, ya tapi tetap aja didoakan ya anaknya, tapi mungkin beda doa apa gimana. Nah, berawal dari situ, kemudian si Isu ini cemburu, sakit hati, dendam, sampai dia berniat untuk membunuh Yakub. Nanti kalau bapak meninggal, aku bunuh kamu. Itu. Jadi sudah terbawa emosi ya si Isu tadi. Kasih sayangnya didahuluin gitu. Jadi yang diinginkan bapaknya. Nah, si ibu Rifqah ini mengetahui itu. Akhirnya diperintahkan Nabi Yakub ini untuk menemui pamannya, yaitu kakak dari Rifqah ini tadi. Nah, kakaknya itu berada di mana? Di beberapa referensi ini disebutkan di kota Haran namanya. Haran. Ya di Palestina itu. Gitu. Jadi si Bu Rifqah, istrinya Nabi Ishak tadi bilang kepada Yakub, sebelum kamu dibunuh oleh Isu, kamu pergi sana menemui pamanmu di Haran. Nah, nanti di sana kamu bertemu dengan pamanmu yang bernama Laban. Pamannya namanya Laban. Nah, pamannya Nabi Yakub ini tadi, Pak Laban ini punya anak. Yang satu namanya Lea, satu lagi namanya Rachel. Lea ini yang sulung, Rachel ini yang anak kedua. Rachel ini kalau digambarkan itu perempuan cantik. Sehingga yang memesona ya buat Nabi Yakub tadi. Sehingga Nabi Yakub ingin menikahi
Rahil. Nah, persyaratannya, kata Pak Laban tadi, pamannya, kalau kamu ingin menikahi anakku, maka kamu bekerja dulu untuk saya. Mengembala kambing gitu ya, 7 tahun lamanya. Setelah sudah selesai 7 tahun, lalu dinikahkan dengan salah satu putrinya tadi. Mungkin dibuat pesta gitu, mewah gitu ya. Dinikahkan dengan Rahil yang diinginkan oleh Nabi Yakub tadi. Nah, di suatu malam, ternyata yang datang pada Yakub itu bukan Rahil, tapi Laya. Akhirnya Nabi Yakub protes. Lah, kenapa Laya yang dikasihkan? Kan aku maunya Rahil. Rahil itu cantik, makanya anaknya Nabi Yusuf cakep, karena ibunya cantik. Nah, terus akhirnya Pak Laban tadi bilang, nggak biasa menikahi anak bungsu dulu baru anak sulung. Makanya kamu saya nikahkan dulu dengan Lea. Nah, kalau kamu ingin menikah juga dengan Rahil, maka kamu kerja lagi mengembala kambing selama 7 tahun. Jadi Nabi Yakub lakukan lagi itu, sehingga bekerja untuk mendapatkan 2 anaknya anaknya Laban ini. Nabi Yakub bekerja selama 14 tahun mengembala kambing. Akhirnya dinikahkan dengan Rahil juga. Nah, pada zaman itu syariat belum, kalau dalam Quran kan disebutkan Allah tajma'u bainal ukhtain. Jadi nggak boleh kan sebetulnya menikah kakak adik itu dikumpulkan dalam satu, kan nggak boleh. Tapi itu mereka sebelum adanya syariat boleh gitu ya. Jadi Rahil dan Lea ini kakak adik dinikahi oleh Nabi Yakub. Nah, Rahil ini mandul. Ya. Dari Lea ini melahirkan 6 anak ya. Bisa cek tadi di mana. 6 anak. Mungkin teman-teman ada yang ingat nggak nama-nama anaknya? Ini kalau dalam nanti kalau sempat buka di buku ini yang sudah download mungkin di PDF-nya di halaman 12. Itu disebutkan wa kana auladu Yaqub ifna asyara waladan. Anaknya Nabi Yakub itu ada 12. Wa dzalika annahu aqaba min zaujatihi Lea tadi. Sitatu auladihim. Jadi punya anak 6 dari Lea tadi. Siapa aja namanya? Ini pakai bahasa Arab ya, tapi kalau di bahasa Latinnya gini. Robin, Shamun, Lawa, atau ada yang nyebut Levi, nama Levi itu ya. Yahuda, Yasakir, dan Zabulun. Nanti saya share lah kalau itunya tulisannya ya, atau bisa dapat mungkin di Google. Jadi ada 6 anak dari Lea tadi. Kemudian dari karena Rahil ini mandul, lalu dihadiahi budak. Rahil ini menghadiahi budak namanya Balha. Karena Rahil ini menghadiahi budak ke Yakub, jadinya si Lea cemburu juga. Dia memberikan juga budak lagi kepada Yakub. Nah, jadi budak 2 dan kakak adik 2 itu semua dinikahi. Lea, Rahil, Zulfa itu budaknya Lea, lalu Balha itu budaknya Rahil. Nah, anaknya tadi 6 ya, yang dari Lea. Yang dari Zulfa, budaknya Lea, itu punya anak 2. Namanya Jad sama Ashir. Yang dari Rahil punya anak 2 juga. Namanya Dan itu tulisan Arabnya Dal Alif Nun. Dan
dan Naftali. Sulit yang ingat namanya ini. Kalau yang nggak suka sejarah, nggak paling nama orang. Nah, kalau yang dari Rahel, ya mungkin sudah sering kita dengar ceritanya ya, anaknya yaitu Yusuf dan Bunyamin. Jadi 12 itu. Nah, inilah belakangan setelah masih budak, baru kemudian hamil gitu. Jadi punya anak. Ya, baru kemudian hamil. Dan setelah hamil punya anak Yusuf dan Bunyamin itu, Rahel lebih dulu meninggal. Maka kenapa Nabi Nabi Yakub lebih sayang ke Yusuf dan Bunyamin karena ibunya meninggal. Nah, itu yang menimbulkan kecemburuan saudara-saudaranya yang lain yang akhirnya dibuang ke sumur dan lain sebagainya. Juga kan Tichle. Nah, itu ada di surat Yusuf. Insya Allah nanti pelan-pelan kita hafalkan, kita tadaburi, lalu kita hafalkan pelan-pelan dengan memahami alur cerita seperti itu tadi. Nggak terasa udah jam 5 lebih. Kira-kira sampai sini dulu. Kita kembali pada tadabbur ayat hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Oke. Ada yang mau coba 2 orang gitu selain yang tadi? Coba. Uni, ayo Un, coba Unfar. Ya Un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran 'alal 'alamin. Bagus. Surat apa tadi, Un? Surah Ali Imran ayat 33. Bagus. Ada satu lagi sebelum kita tutup? Mana ya yang nyalain? Adakah satu lagi sebelum kita akhiri? Mbak Mei, silakan Mbak Mei. Ya. Tapi off kamera ya, teacher. Ya, nggak apa-apa Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Nah, hafalkan Mbak. Oke, nanti sambil jalan dibetulkan ya. Jadi ala itu beda dengan ala. Ala ya wa ala Ibrahim, al itu artinya keluarga tadi. Tapi kalau ala itu kan di atas. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Baik, sampai sini dulu. Shadaqallahul azim. Ya, insya Allah satu ayat, enggak apa-apa Bu ya. Daripada banyak-banyak juga. Ini, Kita foto dulu teacher seperti biasa sebelum mari kita foto selesai. bersama. Kalau yang mau kameranya di on kan silahkan. Ada 2 ini ya, 2 layar ya. 1, 2, 3. Bentar, saya lihat cek dulu. Oke, bentar. Satu lagi ya, layar kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke, silakan teacher. Oke. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Semoga manfaat yang kita kaji hari ini. Terima kasih, Bu. Teacher, ini kelasnya setiap hari apa jadi? Ini berlanjut atau gimana ya? Ini sebetulnya ini nggak cuma sekali Mbak. Jadi yang ingin gabung. Nah, itu jadi hari apa? Mungkin menghubungi Mbak Endang sama Mbak Novi. Oke. Waktunya belum ada ya harinya? Atau setiap hari Jumat? Kalau yang dulu kan Jumat malam. Nah, ini nanti kalau kita lihat ini aja, kalau misalnya hari ini memang free bisa ini ya. Oke, nanti kita lihat secara bisa kita ya. lanjutkan. Oke. Kontak personnya Mbak Endang ya berarti ya? Mbak Endang dan Mbak Novi.
Oke, sip yang ada di flyer ya nomor teleponnya ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu-ibu atas kebersamaan hari ini. Saya mohon maaf atas silap dan kekurangan saya. Mari kita akhiri dengan al-as dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah hadir. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Oke, aku matiin ya. Ya.